Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi dengan Suara Pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumane. Kita melanjutkan perenungan kita dalam membahas soal strategi iblis yang bagian kedua. Kalau strategi pertama, Yesus memberikan pernyataan bahwa ada tertulisnya. Itu. Kalau saya kemarin lihat dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat itu, Yesus menjawab pada percobaan iblis, yaitu pencobaannya cuma satu. Pencobaannya adalah kamu boleh lakukan segala sesuatu, asal adalah caraku yang terpenting. Itu iblis tanamkan. Tetapi pada bagian kedua itu berbeda, saudara. Mari kita akan simak pada ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iblis itu pembelajar yang paling pintar menurut saya. Kalau pada pencobaan pertama, iblis itu dijawab oleh Yesus dengan kata ada tertulis. Artinya Alkitab yang tertulis dalam kitab Ulangan sebenarnya itu yang dipakai. Tetapi pada bagian yang kedua ini, sekarang iblis mencobai dengan mempergunakan ayat. Ini menarik, saudara. Kalau saudara mau belajar ayat Alkitab ini, berarti jangan lupa loh, iblis pun mengerti ayat Alkitab. Iblis tidak pernah takut dengan Alkitab. Jadi jangan berpikir seperti film Dracula gitu ya, saudara. Kalau ada Dracula datang, Alkitab ditunjukkan, wah semua pada lari. Kitab suci kita kan bukan kitab mistik yang seperti itu ya, kitab mistis gitu ya, bukan. Tetapi teks-teks Alkitab itu bisa diputar balikkan oleh iblis untuk menyerang hidup kita. Kelihatannya benar, padahal keliru. Kelihatannya baik, padahal itu adalah jahat. Itu bisa diputar balikkan sedemikian rupa. Ya, maka jangan sampai saudara istilahnya sembarangan. Karena Alkitab pun bisa dipakai oleh iblis. Apalagi di zaman baru seperti ini. Ada gerakan zaman baru. Itu banyak teks-teks Alkitab yang dibuat untuk diputarbalikkan sedemikian rupa. Dan yang dilakukan oleh iblis pada bagian ini, ia mengambil nats Alkitab. Apa yang dikatakan oleh iblis ini adalah tertulis di dalam Matius pasal 91 ayat yang ke-11 dan 12. Akan lebih baik kalau saya bisa membacakan ayat ini dari Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-11 sampai ke-12. Ayatnya berkata demikian. Mari kita akan simak Mazmur pasal yang ke-91 ayat 11 dan 12. Berkata demikian, "Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Persis ya, sama. Kalau dalam Matius tadi juga dikatakan hampir seperti ini, tapi peruntukannya beda, saudara. Karena dalam teks Mazmur 91 secara teori penafsiran Alkitab, Mazmur 91 itu adalah Mazmur Mesias. Kalau sudah ngerti Mazmur Mesias itu artinya adalah Mazmur yang berbicara tentang Mesias, dan itu diungkapkan sedemikian rupa oleh penulis Mazmur. Kemudian iblis mulai mikirkan, kau akan menjadi tenar. Coba sudah bayangkan kalau Yesus dibawa ke Yerusalem di atas bait suci, dan saudara harus memahami bait suci itu adalah pusat kehidupan dari orang Yahudi pada zaman itu. Ya, orang-orang Yahudi itu lebih banyak dia kumpul di seputaran bait suci.
Kalau Yesus Kristus itu saat itu bisa menjatuhkan diri dari atas bait suci itu lalu ke bawah dan tidak terjatuh, tapi ada malaikat yang menopang dia. Saya yakin sudah hari itu dan untuk selanjutnya Yesus tidak pernah disalib. Yesus diagungkan, Yesus dipuji. Yesus ditempatkan di singgasana yang amat sangat tinggi oleh orang-orang Yahudi, tapi tidak ada salib. Dan kalau tidak ada salib, saudara dan saya tidak pernah diampuni dosa-dosa kita, karena tidak ada yang menebus. Dan itulah cara iblis buat kita, menawarkan sesuatu yang kelihatannya bisa dimuliakan hari ini sebelum waktunya. Kalau iblis menawarkan tentang jatuhkan dirimu dari bait suci, itu adalah sebenarnya sedang mengajarkan, meminta kepada Yesus supaya kemesiasannya itu dilakukan sekarang, jangan nanti. Sebab kalau nanti itu akan terjadi kemesiasannya adalah salib. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah kadang-kadang kita dicobai dengan pemikiran seperti itu ya saudara? Kalau kita anak Allah, kalau kita itu anak Tuhan yang luar biasa, kita itu dalam kondisi terjatuh pun pasti Tuhan tolong, karena kita hebat. Anak Allah loh saudara. Kita dipuji, diagungkan rasanya. Oh saudara, saya mau ajak saudara mengerti, kadang itu adalah caranya iblis. Kita pengen dimuliakan sebelum waktunya. Kita pengen dimuliakan tapi tanpa proses yang kita alami. Rasanya menyenangkan, ya senang. Siapa tidak senang sih? Mulia, kaya raya, hebat, cepat sekali dilakukan. Instan, itu kan zaman instan. Zaman modern ini pengennya segala sesuatu cepat dilakukan. Kita pengen cepat terkenal dan iblis tanamkan itu buat kita. Ayo, kita lebih banyak menjadi anak Allah. Semua akan beres, semua terkenal kita. Bapak dan Ibu, sekali lagi, pencobaan pertama, iblis pengen menanamkan caranya kepada cara hidup kita. Tetapi hari ini juga sama. Allah tidak ingin cara iblis dilakukan. Maka dia ngomong dengan kata-kata, hei iblis, jangan cobai Tuhan Allah. Dia menghardik dengan kalimat keras itu, karena ini yang membahayakan sekali buat hidup kita. Kadang-kadang ketika kita dicobai juga pengennya gitu ya Bapak Ibu Saudara, pengennya cepat kaya tanpa proses, pengen cepat nikmat tanpa ada proses. Kita tidak mau menderita, maunya adalah enak. Yuk hari ini kita mulai belajar melakukan segala sesuatu dengan proses yang Tuhan mau. Dengan seperti itu, saudara akan menjadi manusia rohani yang kuat dan handal di tengah-tengah hidup kita. Kita bisa menghardik iblis, jangan cobai Tuhan Allah. Jangan, pencobaan yang seperti itu kita bisa lawan kalau kita belajar memikul salib, mengikuti prosesnya Tuhan. Amin.